Selamat pagi semua, jumpa lagi ya di pagi hari Senin ya, awal minggu ya ini ya. Oke, sebelum kita untuk menganalisa hari ini seperti apa, seperti janji saya kemarin, saya akan coba, kemarin ada yang tanya di komentar ya, fullback yang valid atau enggak valid itu gimana sih? Ya, sekarang saya akan coba kasih gambaran, kasih contoh ya, biar jelas. Kalau saya cuman kasih definisi atau mungkin pengertian ya, atau mungkin contoh gambar secara teori, mungkin susah ya nanti diterapkan di real marketnya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh langsung di real market ya. Jadi kalau pullback ya, pullback yang valid itu pullback yang melewati low dari candle sebelumnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Bentar. Nah, ibaratkan ini trend up ya. Ini trend up. Harga up ya. Kemudian dia ini menjadi high, kemudian dia harga setelahnya di sini ya, candle setelahnya ini down melewati candle sebelumnya di sini. Ini kan low-nya di sini. Nah, dia down, artinya dia sedang melakukan pullback. Nah, seperti itu ya. Oke, contohnya lagi di sini ya kan. Nah, biar lebih jelas. Jadi ini tren, ini low ya. Kemudian dia up. Ya kan, dia up. Nah, di sini harga sudah melakukan pullback. Benar kan? Kenapa? Karena di sini harga sudah melewati low candle sebelumnya, yaitu di sini. Kita lihat untuk DFA1 ya ini. Jadi dia melakukan pullback di sini. Ya kan? Kemudian dia melanjutkan lagi up. Nah, ya kan? Benar ya? Dia up lagi sesuai dengan trennya yang up. Kemudian setelah itu dia pullback lagi ke sini. Ya. Ini pullback. Kenapa? Karena dia melewati low candle sebelumnya di sini kan, candle low-nya. Dan dia sudah memberi low ini. Oke. Kemudian dia up. Ya kan ya. Dia tidak membuat high di sini. Ya, high-nya tetap di sini. Jadi low valid, low-nya sebuah koreksi atau pullback jika dia membuat high baru. Ya. Nah, ternyata di sini dia belum membuat high baru. Artinya dia masih dalam trennya pullback. Ini naik turunnya sebuah pullback. Nah, low-nya di mana? Low-nya di paling rendah di sini. Ya. Ini adalah low paling rendah. Ya, artinya apa? Low-nya ada di sini. Ini ya. Itu adalah low dari koreksinya. Kenapa kok di situ? Karena di sini dia tidak membuat high baru. Jadi koreksinya sampai di sini. Ya. Jadi dia koreksi melewati pullback sampai di sini. Ataupun sama pullback pun sama. Sama ini pullback. Dia belum membuat high baru ya, dia masih mengatakan pullback. Saya mana sampai yang paling rendah pullbackannya. Itu ya. Kemudian dia up. Nah, apakah ini up ini bentar. Nah, apakah up yang di sini ini adalah sebuah koreksi? Bukan. Kenapa? Karena dia nggak membuat high baru. Artinya ini masih dalam trennya up-nya membuat high baru melewati ini. Nah, seperti itu. Lalu apakah ini sebuah, bentar, sampai sini ya. Oke, biar nggak bingung dulu. Oke. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini adalah low valid. Benar ya? Ini low validnya di sini ya. Jadi selanjutnya harga up, benar ya? Selanjutnya harga up ini bukan pullback. Ini sebenarnya sih pullback, cuman belum dibukan high ya. Jadi ini pullbacknya ke sini, dia up ke sini, kemudian dia pullback. Kenapa? Karena dia melewati low di candle sebelumnya, benar ya?
dia pullback sampai dia membuat low baru seperti ini, berarti low-nya pindah ke sini, benar ya. Tapi karena ini nggak membuat low baru, low-nya tetap di sini, maka ini ya hanya sebatas pullback aja ya, pullback dari trendline yang baru. Ini pullbacknya, kemudian dia up di sini. Nah, kemudian dia melewati low. Apa ini melewati low? Ya, enggak ya, ini enggak melewati low yang ini, benar ya. Berarti ini bukan pullback. Paham ya di situ? Jadi ini up, kemudian candle merah ini dia tidak melewati low yang ini, berarti ini bukan pullback. Ya, ini enggak valid pullbacknya. Kenapa? Karena dia tidak melewati low yang ini, low sebelumnya, low candle sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi jika dia tidak melewati low candle sebelumnya, maka pullbacknya tidak valid. Nah, berarti ini masih trennya up seperti ini. Oke, bisa dipahami ya di situ. Oke, contohnya lain gimana? Nah, contoh yang lain di sini. Contoh yang lain, harga down di sini, ya kan? Di sini dia tidak membuat low. Dia membuat low-nya di sini, di candle yang merah ini ya. Candle yang merah ini adalah low-nya. Kemudian dia up. Benar ya? Dia up. Up di sini dia tidak melewati high-nya. High-nya di sini. Jadi dalam trend down, ya, dia pergerakan turun, dia harus melewati candle yang merah ini. Ya. Paham ya? Jadi pullback harus melewati candle yang sebelumnya. Karena low-nya ini, bentar, ya saya hapus biar jelas. Salah, bentar. Nah, karena low ini di candle yang merah, berarti high-nya juga ikut candle yang merah, ya. Jadi setelah dia membuat low, dia pullback, berarti up-nya dinamakan pullback jika dia melewati candle yang merah ini, high-nya. Karena dia tidak melewati candle yang merah, ini bukan pullback valid. Paham ya? Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Berarti harga turun. Yang di sini candle merah yang ini adalah low-nya dan high-nya ada di sini. Artinya apa? Harga dikatakan pullback jika dia melewati high di sini. Ya, high dari candle merah ini. Dan harga up melewati candle merah di sini. Artinya ini baru valid pullback di sini. Artinya apa? Artinya harga down membuat low. Intinya seperti ini. Intinya harga akan membuat high dan low. Jadi ini membuat low, kemudian dia pullback membuat high. High-nya berarti di sini. Kenapa? Karena ini adalah pullback-nya. Berarti ini adalah high-nya. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi harga kita akan mencari high, low, high, low, high, low. Dari mana? Dari setiap pullback, koreksi. Nah, kan seperti itu. Low-nya di mana? Low-nya yang di paling low ini. Bukan di sini. Kenapa? Karena ini bukan melakukan pullback. Jadi ini masih perjalanan atau mungkin trennya yang down. Ya. Low valid itu sebelum dia melakukan pullback. Jadi pullbacknya kan di sini, berarti ini adalah low-nya yang paling bawah. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi low yang paling bawah setelah dia melakukan pullback, sebelum dia melakukan pullback itu adalah low validnya. Jadi harga dikatakan valid membuat low dan melakukan pullback setelah harga up melewati high candle sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah pullbacknya. Kemudian terus bagaimana dengan yang ini? Karena ini kan membuat high baru tapi tidak membuat low. Bener ya? Low-nya kan di sini. Ini low. Ya, ini low. Nah, dia up. Kemudian dia down, tidak membuat low, tapi dia membuat high baru. Berarti harga masih dalam trend up-nya. Ya, tren koreksi atau tren pullback. Jadi intinya sebelum harga dia membuat low baru, artinya ini masih tren membuat dia pullback. Nah, di sini. Benar ya? Ini menjadi high validnya dia, yaitu
pullback-an terakhirnya dia di sini. Ini pullback-nya dia, atau mungkin bisa koreksinya dia di sini. Ya, ini pullback. Ya, baru dia down. Nah, ke sini. Ya. Kemudian dia up. Dia pullback ke sini. Ya. Down, pullback, ya kan, karena dia melewati high yang ini kan high validnya dilewati, berarti ini pullback, melanjutkan trend down-nya. Nah, ya. Oke, bisa dicoba ya nanti ya, cari sendiri high valid, terus baru dia membuat high yang paling tinggi, ya, high yang paling tinggi sebelum dia membuat low baru. Nah, seperti ini dia membuat high, dia melewati candlenya, kemudian dia down lagi melewati ini, berarti ini trend down, sudah melakukan trend down lagi. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita bisa mengambil sell di area ini. Itu ya, ini adalah area sell. Juga yang kemarin kita sudah bahas juga, ini menjadi area sell. Ya. Nah, ini menjadi area sell kan waktu kemarin. Nah, di sini. Ya. Kemarin ini nah, menjadi area sell kemarin. Ya. Oke. Di sini juga ada area sell, ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa dipahami ya, nanti kalau kurang paham saya tanyakan kembali. Jadi jika harga belum break suatu candle sebelumnya, artinya harga belum pullback tidak dikatakan valid, ya. Dan high pullbacknya ada di yang paling tinggi pada saat dia melakukan pullback sebelum dia membuat high baru atau low baru. Jika mungkin membuat trend up, pullbacknya up, berarti setelah dia pullback kan dia membuat low baru, benar ya. Kalau dia pullbacknya down, berarti dia up, membuat high baru, melanjutkan trennya, seperti itu, ya. Jadi pergerakan itu selalu seperti ini. Pergerakannya selalu seperti ini. Up, berarti kok pullbacknya down, kemudian dia membuat high baru, kemudian dia melewati pullback ini, berarti dia koreksi up lagi, seperti ini, membuat high baru lagi. Jadi kita mencari high low, high low, high. Nah, kemudian sama dia melewati ini, berarti kita katakan bahwa harga berubah menjadi down, ya. Kita akan cari sell di area ini, kemudian down, seperti itu, ya. Jadi membuat high menjadi high dan low, high low, high low, ya. Yang paling tinggi di mana, yaitu berarti valid high-nya, di mana dia sudah melewati candle sebelumnya, ya. Seperti tadi kan dia tidak melewati candle sebelumnya, ya. Seperti ini enggak valid berarti, ya. Ini karena ada candle, ya, panjang, candle down, kemudian dia up, ya. High-nya berarti enggak valid sebagai high pullback, ya. Kenapa? Karena di sini dia tidak melewati candle merah ini. Jadi kalau dia pullbacknya melewati di sini, berarti ini valid pullback, ya. Berarti ini tidak dikatakan pullback. Pullbacknya mulai dari sini, berarti ini low-nya di sini, ya. Kita kan mencari high dan low, cari dulu high dan low-nya, ya. Jadi cari dulu ada pullback kan enggak. Oh, ternyata di sini ada pullback, ya. Oh, ini ada pullback, berarti ini adalah low. Pullbacknya kemana? Ke sini, kemudian dia tidak membuat low baru, dia tetap up. Oh, berarti di sini, ini dia membuat low baru di sini. Berarti ini adalah high-nya. Yang paling tinggi di mana? Di sini. High tertinggi terakhirnya di sini, ya. Baru kita gambar lagi ke bawah. Oh, di sini ada pullback lagi. Pullbacknya di mana? Di sini. Kenapa kok di sini? Ini sebagai high pullbacknya. Karena di sini adalah yang paling tinggi. Ini sama sini kan tinggian ini, ya. Jadi ini adalah pullback yang paling tinggi. Nah, dia down membuat low baru melewati ini, low ini. Berarti harga melanjutkan trend down. Nah, seperti itu ya. Tinggal nanti dipelajari lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini gimana kalau di di tren sekarang,
ya. Kalau di tren sekarang, kemarin kita sudah bahas ini sampai M30 ya. Oke, jadi kita lihat M30 kemungkinannya masih down ya. Jadi seperti yang saya coba memberikan pelajaran tadi, memberikan gambaran tadi, bahwa untuk M30 di sini dia down, ada itu nggak ada tren down nggak di sini? Kita lihat, belum ya. Oke, masih up. Kalau mungkin dari H1 kan dia down ya. Dia di sini, kemudian dia pullback M30 down. Nah, cari lagi dia up, pullback, kemudian dia down di sini, kemudian dia ini pullback, kita cari high-nya aja. Pullback ya, ini down. Nah, oke, ini membuat high ya, perubahan harga menjadi up ya. Dari sini ini kan harga, kalau sini berubah menjadi up ya. Jadi tapi di sini dia balas lagi. Ini kan dia melewati pullback, ini sebenarnya melewati ini ya. Melewati pullback di sini. Kemudian dia di sini ada itu ya. Bentar. Di sini ada pullback. Ini bentar. Biar jelas. Nah, melewati pullback. Di sini dia up. Kemudian bentar, biar nggak keliru. Kemudian dia down. Nah, down ini melakukan perubahan harga menjadi down ya. Jadi dari berubah menjadi up, kemudian berubah lagi menjadi down. Ini dalam posisi sideways ya. Jadi kalau dalam posisi sideways, harga itu ya selalu melakukan perubahan arah up down itu ya. Nggak bisa kita jadikan acuan, susah untuk dijadikan acuan. Jadi kita lihat aja pergerakannya up. Nah, oke, dia membuat high lagi. Oke, dia belum membuat low ya di sini ya. Tapi di sini dia melakukan pullback. Nah, di sini dia mengambil pullback, kemudian dia down. Nah, harga masih up. Oke ya, ke up ke sini. Saya nggak ngambil ini ya, karena nanti dibahas lagi up. Kalau sampai diambil juga sama ya, ke sini terus up. Bentar. Nah, up, kemudian dia down, pullback, ada kemungkinan dia down ya. Ada kemungkinan dia ke sini dulu, kemudian dia up sini, baru dia down lagi. Nah, kalau mungkin kita melihat sekarang masih, kalau di TF kecil semeraut ya, karena dalam posisi twist. Jadi kalau mungkin dilihat dari TF H1 sekarang, kemungkinannya seperti itu sih, kemungkinan masih naik, kemudian dia turun down. Kenapa? Karena trennya masih down ya, belum ada perubahan up, kecuali kalau dia melewati high ini. Jadi saya kalau mungkin dalam posisi seperti ini, kita akan melihat dari TF di atasnya ya. Di sini ada pembatasan harga, perubahan arah ke up dari TF1. Kemudian di sini ada perubahan arah TF4 ya, untuk menjadi down, dari up menjadi down. Jadi kalau di sini saya akan melihat dari TFH1. Kalau H1 ada kemungkinannya seperti ini. Untuk hari ini up, saya nggak nganggap ini ya kalau H1. Kenapa? Karena ini kemarin itu kalau dilihat dari H1 hanya sekedar bayangan aja, bayangannya sebuah news. Jadi gerang aslinya itu di up-nya, jadi dia up seperti ini, dan dia masih up ya, masih up ya. Oke, di sini. Jadi ini hanya pullback yang diambil ya.
kemudian kemungkinan harga akan down seperti ini. Nah, downnya kemungkinan akan jauh sih ya, jadi kemungkinan harga akan seperti ini. Nah, bisa dia turun dulu seperti ini ke sini, baru dia up ke sini, kemudian dia down. Nah, terus seumpama dia break dari sini, areanya di mana? Nah, kan kita akan bahas di situ ya. Jadi kalau areanya di mana, kita akan lihat di F4 karena ini yang di break H4. Oke, di sini ada area. Jadi bisa aja harga langsung ke situ. Ini adalah area buy. Oke. Jadi ini adalah buy pertama. Kalau harga di break, kemungkinan ini adalah tujuannya. Bentar. Oke. Jadi kita akan cari buy di situ, tunggu buy di situ ya, sama harga turun. Jadi ada kemungkinan harga bisa saja sih, nggak ada yang nggak mungkin di market ya. Saja harga langsung down ke sini ya di hari Senin, bisa aja. Kenapa? Karena saya sudah melakukan situasi di sini ya. Sejak hari hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat dia melakukan situasi, baru dia akan down di hari Senin, bisa aja. Karena biasanya seperti itu juga sering terjadi di gold apalagi ya. Jadi hari Senin dia langsung down ke sini, kemudian akan naik lagi dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia meretest ini dan dia up ya. Jadi di sini harga low buat low di sini di hari Jumat, bisa aja ya. Jadi dalam satu minggu dia mencoba meretest di 1927. Nah, kemungkinan di 1930-an, 1934, nah 1935 di sini 36. Jadi hari Jumat kemungkinan meretest di sini bisa ya. Jadi hari Senin dia ke sini, Selasa naik, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kemudian dia up. Ya, seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin, apapun bisa terjadi. Kita nggak tahu market seperti apa ya. Jadi kemungkinan saya sih bergeraknya seperti ini. Kemungkinan di hari Senin ya, kemudian hari Selasa ya, area B menjadi sell ya. Kemungkinannya loh ya, kita lihat nanti pergerakannya di mana, kita akan cari lagi areanya setelah terbentuknya harga, kemudian dia akan turun. Nah, seperti ini. Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat. Nah, kemungkinannya seperti ini ya, hanya sekedar bayangan saja, bayangan saya, tapi belum tentu ini benar, tapi semua bisa terjadi ya. Selama dia belum melewati 278.70, artinya harga masih trennya down ya, kemungkinan akan meretest semua batas harga up ya di TF besarnya. Oke, sampai ada konfirmasi up ya. Ini masih konfirmasi, masih belum up ya, belum ada konfirmasi untuk up. Jadi